hit, 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 hit now, hit, 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 hit now, hit, 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 hit now, hit, 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 hit now. Kami dari kelompok 8 akan mempersembahkan materi termodinamika. Hai, nah pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep termodinamika. Nah pada dasarnya ilmu termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang energi. Selain itu juga mempelajari dari aliran energi tersebut. Nah selain itu terdapat juga pengertiannya, yaitu konsep termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari tentang perpindahan energi. Singkatnya, konsep ilmu termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang panas dan temperatur. Nah, pada dasarnya dibagi menjadi energi dan terdapat hubungannya dengan gerak. Terdapat dua sistem yang membatasi termodinamika ini. Yang pertama yaitu sistem. Sistem adalah objek yang secara langsung kita lalui dalam proses pengamatan kita. Nah, yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan adalah ruang dari sistem yang telah kita amati secara langsung. Untuk lebih jelasnya akan saya lanjutkan dalam contoh-contoh yang saya sajikan dalam video berikutnya. Nah, sesuai apa yang saya katakan tadi, saya akan menjelaskan salah satu contohnya, yaitu memasak air. Nah, pada gambar ini terdapat sebuah panci yang dipanaskan yang telah berisi air hangat. Pasti kita semua tidak sadar bahwasanya dalam memasak air merupakan salah satu contoh penerapan dari hukum 1 termodinamika. Jadi di sini terdapat sebuah panci yang berisi air yang dipanaskan. Panci tersebut merupakan sistem. Nah, jadi sistemnya adalah terdapat dalam panci tersebut yang sudah berisi air panas. Nah, lingkungan yang terdapat dalam sistem adalah pemanas. Jadi dalam contoh saya kali ini, sistem yang kita amati yaitu panci yang berisi air panas. Sementara lingkungan yang dimaksud adalah pemanas atau kompor yang digunakan untuk memanaskan air tersebut sehingga air yang dari suhunya dingin menjadi panas. Hanya sekianlah contoh pertama dari hukum 1 termodinamika yang saya ketahui. Hukum ke-6 termodinamika mengungkapkan bahwa jika dua buah sistem setimbang tero dengan sistem ketiga, maka keduanya juga setimbang tero satu dengan yang lainnya. Contoh penerapan hukum termodinamika dalam kehidupan sehari-hari yaitu alat ukur suhu termodinamika. Bunyi hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dengan dimusnahkannya, namun diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Artinya, jumlah energi internal suatu sistem adalah tetap, namun energi tersebut dapat berubah menjadi bentuk energi lainnya seperti usaha dan juga panas. Sehingga hukum 1 termodinamika disebut sebagai hukum kekekalan energi. Hukum 1 termodinamika dapat dituliskan dalam persamaan delta U sama dengan Q dikurang W dengan menyatakan AU adalah perubahan total energi internal sistem, Q jumlah kalori yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan, W adalah jumlah usaha dalam sistem. Persamaan tersebut berarti total energi internal sistem adalah kekal. Contoh sederhananya adalah saat seseorang mengkonsumsi makanan yang mengandung energi dari 100% yang dikonsumsi, hanya sekitar 60%-nya yang dijadikan tenaga untuk bergerak dan mempertahankan fungsi tubuh. Hal tersebut bukan berarti 40% energi sisanya hilang, melainkan energi tersebut berubah menjadi panas tubuh yang dibuang ke lingkungan.
ada 4 proses-proses dalam termodinamika 1. Yang pertama, proses isotermal atau suhu tetap. Yang kedua, proses isobarik atau volume tetap. Yang ketiga, proses isobarik atau tekanan tetap. Yang keempat, proses adiabatik atau kalor tetap. Di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan hukum termodinamika 1 dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat pada termos dengan menggunakan bahan yang bersifat adiabatik sehingga menghambat terjadinya pertukaran kalor antara sistem ke lingkungan dan sebaliknya sehingga tidak terjadi penurunan suhu. Yang kedua, mesin kendaraan bermotor. Yang ketiga, lemari es. Dan yang keempat adalah AC. Selanjutnya saya akan menjelaskan hukum termodinamika 2. Dalam hukum termodinamika 2 menyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Formulasi dalam hukum termodinamika 2 ada 2, yaitu formulasi Kelvin-Planck, formulasi Clausius. Formulasi Kelvin-Planck menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu sumber pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Yang kedua, formulasi Clausius menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata memindahkan energi panas dari suatu benda dingin ke benda panas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan hukum termodinamika kedua di kehidupan sehari-hari. Saat kita ingin mendinginkan sendok yang panas, kemudian menaruhnya di lantai yang dingin, artinya kalor dari sendok yang panas akan mengalir ke lantai dengan suhunya yang jauh lebih rendah. Hai, kembali lagi dengan saya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum 3 termodinamika. Jadi, hukum 3 termodinamika menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur non-absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Nah, hukum termodinamika 3 jarang kita temui di kehidupan sehari-hari karena kita jarang menemui suhu 0 Kelvin. Tetapi perhitungan Kelvin ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat kita melakukan suhu Kelvin dan perhitungan pada laboratorium. Mungkin hanya sekilas tentang hukum 3 termodinamika. Terima kasih. Terdapat soal kalor sebanyak 2000 Joule ditambahkan pada sistem dan lingkungan melakukan usaha 2500 Joule pada sistem. Perubahan energi dalam sistem adalah Jadi diketahui kalor atau Q sama dengan 2000 Joule. Usaha yang dikeluarkan atau W sebesar min 2500 Joule. Yang ditanya perubahan energi yang terjadi dalam sistem. Dijawab. Delta U sama dengan Q min W.
sama dengan Q-nya kita tinggal masukkan saja 2000 Joule dikurang W-nya min 2500 Joule. U sama dengan 2000, karena di sini min ketemu min, jadi pengoperasiannya menjadi plus. 2000 ditambah 2500 menjadi 4500 Joule. Jadi perubahan energi dalam sistem sebesar 4500 Joule. Nah, jadi inilah hasil dari pembahasan contoh soal hukum 1 termodinamika. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kekeliruan. Terima kasih. Sekian dari kami, sampai jumpa.